الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلمه ومتنا بالدارين آمين. Sampai apa? Hadiah wasitun. Al-hikayatu cerita al-hadiyatu wasituna yang ke-61. Fi dzammiman di dalam menerangkan atau menceritakan mencela orang layak balu yang tidak mau menerima siapa siman al-i'tidhara ing permintaan maaf. Hakiya diceritakan apa anak iblisa bahwasanya iblis iku dakhala masuk siapa si iblis yauman di suatu hari masuk ala fir'auna pada raja Fir'aun. Faqala lalu berkata siapa iblis lahu pada Fir'aun, ata'rifuni, apakah mengenal siapa kamu ni ing aku? Qala menjawab siapa Fir'aun, na'am, iya, saya kenal kamu. Faqala lalu berkata siapa si iblis, innaka sesungguhnya kamu iku qad faqattani, sungguh mengungguli siapa kamu ni ing aku bi khoslatin dengan satu bi khoslatin wahidatin dengan satu keadaan atau dengan satu tingkah atau keadaan. Kata iblis, wahai Fir'aun, kamu itu mengungguli atau melebihi aku dengan satu keadaan. Kamu itu lebih unggul daripada aku. Qala berkata siapa Fir'aun, wama hiya, wama dan itu apa, hiya utawi khoslah wahidah. Apa itu satu keadaan itu? Qala menjawab siapa iblis, jira'atuka 'ala Allahi fi da'war rububiyyati. Ai hiya utawi khoslah wahidah iku jira'atuka, keberanian kamu 'ala Allahi terhadap Allah fi da'war rububiyyati di dalam pengakuan sebagai Tuhan. Fa ini maka sesungguhnya aku iku akbaru lebih tua mingga dari kamu sinan umurnya. Wa aktsaru dan lebih banyak mingka daripada kamu ilman ilmunya. Wa adamu dan lebih besar mingka dari kamu kuatan kekuatannya. Walam atajasar dan tidak berani siapa aku ala dzalika atas itu dakwah rububiyah. Sebenarnya saya ini lebih tua dari kamu, ribuan tahun umurnya, dan lebih alim, lebih pintar dari kamu. Semua ilmu saya kuasai, kata iblis. Bahkan iblis bisa apa saja. Wa adamu minka quwatan, dan saya lebih kuat dari kamu. Tapi sekuat-kuatnya saya, sehebat-hebatnya saya, sepinter-pinternya saya tidak berani mengaku sebagai Tuhan. Sedangkan kamu baru segitu aja sudah berani mengaku sebagai
Tuhan. Nah, itu keunggulan kamu terhadap saya, kata si iblis. Faqala, lalu berkata siapa si Fir'aun lahu pada iblis, sodakta, benar siapa kamu? Iya, kamu benar. Saya telah mengaku sebagai Tuhan. Walakin atubu, akan tetapi akan taubat siapa aku anha dari dakwah rububiyah. Meski demikian, kata Fir'aun, saya tetap akan taubat nanti. Ya. Taubat dari pengakuan sebagai Tuhan. Faqala, lalu berkata lahu pada Fir'aun sapa al-la'inu, iblis yang terlaknat, mahlan, bentar dulu. Mahlan, bentar dulu. La taf'al, jangan lakukan siapa kamu dzalika ing itu taubat. Jangan taubat dulu wahai Fir'aun. Fa inna ahla Misra, karena sesungguhnya penduduk Mesir, iku qad qabiluka, sungguh telah menerima siapa ahlu Mesir ka ing kamu birrububiyati, sebagai Tuhan. Fa idza raja'ta, maka ketika mencabut siapa kamu anha dari rububiyah, adbaru, maka akan berpaling siapa ahlu Mesir angka dari kamu, waqbalu, dan akan menghadap siapa ahlu Mesir ala aduwika, atas atau pada musuh kamu. Siapa musuhnya Fir'aun? Nabi Musa. Kalau kamu taubat, kalau kamu tidak ngaku sebagai Tuhan lagi, ya, nanti penduduk Mesir akan meninggalkan kamu dan akan ikut pada Nabi Musa. Gak usah taubat, sebab mereka ahlu Mesir itu sudah menerima kamu sebagai Tuhan. Wasalabu, dan akan mencopot siapa si ahlu Mesir ka ing kamu mulkaka, ing kerajaan kamu. Fatasiro, maka jadi siapa kamu iku dalilan, orang yang hina. Kalau kamu taubat, nanti kamu akan hina. Kamu tidak akan menjadi raja lagi. Yang jadi raja itu Nabi Musa nanti, kalau kamu taubat. Dalilan ini menjadi khabarnya tasiru. Soro itu termasuk akhwatnya karena yang beramal tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Qala, berkata siapa si Fir'aun, sodakta, benar siapa kamu. Ya sudah, saya nggak jadi taubat. Nanti kalau saya taubat, benar kata kamu, saya akan hina. Orang-orang penduduk Mesir akan ikut Nabi Musa. Walakin hal ta'lamu, akan tetapi apakah tahu siapa kamu ala wajil ardi, di atas muka bumi, akhbatha, ing orang yang lebih buruk, minna, dari kita. Kata si Fir'aun, wahai iblis, kamu tahu enggak bahwasanya di muka bumi ini ada loh orang yang lebih buruk dari kita. Qala, berkata siapa si iblis, na'am, iya saya tahu. Man, yaitu orang yang tadaro u'tudhiro, yang dipintai maaf siapa si sopo ilaihi man. Ini menaibul fa'ilnya ilaihi. U'tudhiro, yang dipintai maaf siapa si man sopo ilaihi man. Falam yakbal, maka tidak mau menerima siapa si man. Fahuwa, maka utaiman itu asyarru, lebih buruk, minni, tenimbang
minni daripada aku, wa minka dan daripada kamu. Nah itu. Ada orang yang lebih buruk dari iblis dan Fir'aun, yaitu orang yang ketika dipintai maaf dia tidak mau. Itu lebih buruk daripada iblis dan Fir'aun. Na'udzubillah. Jadi orang meminta maaf itu sudah mengalah, ya, sudah menghinakan dirinya. Nggak apa-apa, sudah menurunkan egonya. Ketika dia tidak diterima maafnya, ini dia akan sakit hati, ya. Jadi kalau ada orang minta maaf, ya sudah, maafkan saja. Summa kharaja, kemudian keluar siapa sih? Iblis min indihi, dari sisinya Fir'aun. Fala'natullahi, maka utawi laknatnya Allah iku alaihima, semoga atas iblis dan Fir'aun ma'an, bersamaan. Jadi ya, sebagai manusia kita jangan gengsi untuk meminta maaf ketika kita bersalah. Hatta walaupun kita tidak bersalah, kalau masalah kita itu pada orang tua, ya, tetap kita harus mengalah, ya. Kita yang minta maaf. Dan kalau kita dimintai maaf oleh orang lain, maka hendaknya kita berlegowo, artinya bermurah hati untuk memaafkan dia. Ya. Karena tidak ada manfaatnya kita tidak memaafkan, itu tidak ada manfaatnya. Ya. Semua sudah terjadi, ya. Yang terjadi biarlah terjadi. Sudah. Ya. Itu sudah takdir, itu sudah kehendak Allah. Jadi ya sudah, maafkan saja. Enggak usah mempertahankan ego. Ego itu enggak usah dipertahankan, ya. Ego itu harus dihilangkan. Al-hikayatu, cerita asaniyatu wasituna, yang ke-62. Fi husnil jawabi, di dalam menceritakan bagusnya jawaban, ma'al irtijali, secara spontan, tanpa berpikir. Hukiyah, diceritakan apa anna Hisham bin Abdul Maliki, bahwasanya Hisham bin Abdul Malik ini adalah seorang raja. Iku su'ida atau su'ada, naik siapa Hisham al-mimbaro, ing mimbar, di Dimashq, di kota Damaskus. Wa qala, dan berkata siapa si Hisham, ya ahla Syami, wahai penduduk negara Syam, innallaha, sesungguhnya Allah iku qad rafa'a, sungguh telah mengangkat siapa Allah angkum, dari kalian, at-ta'una, ing wabah atau pandemi atau wabah, bi khilafati, dengan sebab kepemimpinanku, fikum, di dalam kalian. Allah telah menghilangkan wabah dari kalian, sebab yang jadi pemimpin itu saya, kata si
Raja Hisham bin Abdul Malik. Sebab presiden kalian itu saya. Sebab raja kalian itu saya. Faqoma lalu berdiri seorang lelaki. Waqala dan berkata siapa rajul, innallaha sesungguhnya Allah iku arhamu lebih sayang bina dengan kami ayazma'a dari mengumpulkan siapa Allah ka ing kamu wa ta'una dan wabah alaina terhadap kami. Kata si rajul yang berdiri itu, kami selamat dari taun ini, dari wabah ini, bukan karena engkau jadi raja, tapi karena Allah lebih sayang pada kami. Ala taro, apakah tidak melihat siapa kamu, siapa engkau, anna rajulan ing bahwasanya seorang lelaki iku kana ada iku lahu bagi si rajul apa malun harta wa waladun dan anak. Falamah tudira maka ketika najah, tahu najah itu sekarat mati, mau meninggal itu ya. Apa di sini bahasanya? Hah? Bahasanya di sini apa? Orang yang sedang menggap-menggap mau meninggal itu apa? Nazar, sekarat sama. Qala berkata siapa si rajul liwaladihi pada anaknya rajul. Ya bunayya wahai anak kecilku, kaifa bagaimana kuntu ada siapa aku ikulakum bagi kalian. Qalu menjawab siapa si aulad, khairu abin ai kunta khairu abin, engkau adalah sebaik-baik seorang ayah, engkau adalah ayah yang terbaik, kata si anak-anaknya. Qala berkata siapa si rajul, idza mutu ketika sudah mati siapa aku, fahriku maka bakarlah kalian ni ing aku. Ketika saya sudah mati, ini berwasiat pada anak-anak dia, wahai anak-anakku, nanti ketika saya sudah mati maka bakarlah jasad saya. Tsumahrusu kemudian hancurkanlah kalian ni ing aku bil mihrasi dengan alat penghancur. Nanti ketika tulang atau tubuh saya, jasad saya ini sudah kosong, sudah terbakar hangus, hancurkanlah jasad saya supaya jadi debu. Ya. Sumadharu kemudian taburkanlah kalian ning aku fi yaumi rihin di hari banyak angin asifin yang bertiup. Kemudian taburkanlah abu jasad saya di hari yang banyak angin, supaya abu jasad saya ini menyebar kemana-mana, supaya abu jasad saya ini hilang, tidak
tidak ada bekasnya. La'allallaha, semoga Allah iku la ya'rifu, tidak tahu siapa Allah, maudhi'i ing tempatku. Dengan harapan, kata si ayat tadi, semoga Allah tidak mengetahui keberadaanku. Falamma mata, maka ketika sudah mati siapa si rajul, fa'alu, maka melakukan siapa aulad, bihi dengan rajul, zalika ing itu, ihraq, terus membakar, terus menghancurkan, terus menaburkan debu jasadnya itu. Fajama'a, lalu mengumpulkan hu ing rajul sapa Allah Ta'ala walaupun sudah tercerai-berai, sudah berhamburan kemana-mana abunya, tapi Allah mengumpulkan dia utuh lagi, tapi dalam alam yang lain, yaitu alam barzakh. Tetap ya, orang mati itu walaupun matinya tidak dikubur, matinya terbakar, matinya tenggelam, matinya diempom misalkan, hancur, tetap akan utuh di alam barzakh ya, akan masuk alam kubur atau alam barzakh walaupun tidak dikubur. Nah, setelah Allah mengumpulkan jasad dia utuh lagi, waqala, dan berkata siapa si Allah lahu pada si rajul, ya abdi, wahai hambaku, lima fa'alta hadza, lima karena apa, fa'alta melakukan siapa kamu, hadza ini, apa, wasiat untuk membakar jasadnya dan seterusnya itu, kenapa kamu lakukan ini? Faqala, lalu berkata siapa rajul, khaufan minka ya Rabb, khaufan karena takut, minka dari engkau ya Rabbi, wahai Tuhanku, lianaka, karena sesungguhnya engkau ikulah tajma'u, tidak akan mengumpulkan siapa engkau, ala abdika, pada hamba engkau, baina adzabaini, antara dua siksa, fit dunia, di dalam dunia, wal akhirati, dan akhirat ya. Intaha, selesai apa cerita. Jadi Allah itu tidak akan mengumpulkan dua siksa pada hambanya. Kalau di dunianya sudah disiksa, ya nanti di akhirat sudah bersih dosanya, tidak akan disiksa lagi. Misalkan ada orang mencuri, mencuri itu dalam hukum Islam harus dipotong tangannya ya. Ketika di dunia sudah dipotong, nanti di akhirat tidak disiksa lagi ya. Jadi sudah sebab sudah disiksa di dunia. Tapi kalau orang mencuri, orang korupsi di dunia, dia tidak dipotong tangannya ya, nanti siksanya itu di akhirat ya. Kalau selamat di dunia, nanti di akhirat tidak selamat. Jadi sebenarnya orang-orang jahat yang tertangkap itu, yang diadili dengan adil itu, sebenarnya keberuntungan bagi dia ya. Karena kalau sudah diadili dengan adil di dunia, itu nanti di akhiratnya sudah tidak disiksa lagi. Itu yang sebenarnya. Tapi menurut si
penjahat itu adalah musibah bagi dia ya. Padahal itu adalah rezeki bagi dia, tapi dinilai musibah bagi dia. Nah, itu. Jadi karena si rojul ini atau ya siapa ya rojul ini takut pada Allah, mungkin karena dia merasa banyak dosa, akhirnya dia lebih baik disiksa di dunia, yaitu dibakar dan sebagainya. Supaya apa? Supaya di akhirat tidak disiksa. Akhirnya si rajul ini berwasiat pada anak-anak mereka. Cuman jangan ditiru ya. Ini hanya sebagai renungan, sebagai ibroh saja. Ya. Oh, itu orang saking takutnya sama Allah kok sampai begitu. Bagaimana dengan saya? Nah, itu hanya untuk renungan saja. Tidak boleh, saya ingin mengamalkan kitab Nawadir. Dalam hikayah ke-62 ini ada dikisahkan seperti ini. Saya mau itu juga, jangan. Ini hanya sebagai renungan ya. Wa fi hadhihi dan itu di dalam ini hikayah iskalun utawi kejanggalan syadidun yang sangat. Fata amal maka renungkanlah. Iya, seolah-olah di sini ini tidak nyambung gitu ya. Pertama ada Raja Hisham mengaku hilangnya wabah itu gara-gara dia menjabat sebagai pemimpin. Terus tiba-tiba menceritakan seorang lelaki yang berwasiat untuk membakar jasadnya ketika sudah mati. Nah, ini ada iskal di sini. Dalam cerita ke-62 ini seolah-olah ini tidak nyambung. Mungkin ada yang terhapus mungkin ya dari naskah aslinya. Jadi penulisan kitab ini ya ada di situ naskah aslinya. Terus diketik ulang. Kadang ini naskah yang asli karena di situ sudah umurnya sudah lama, terus tintanya juga mungkin kurang berkualitas sehingga mungkin kurang jelas atau gimana, atau terhapus atau hilang, itu ada saja. Mungkin di sini ada sebagian teks yang terhapus atau gimana. Sebab kadang di sini ceritanya agak iskal itu ya, tidak nyambung. Al-hikayatu asalihatu wasituna wallahu a'lam.